wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bijahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membahas tentang bagaimana cara-cara yang terbaik supaya bisa kontinu beribadah kepada Allah. Karena kita lahir punya nafsu ya, dan nafsu itu condongnya bukan kepada ibadah, condongnya main-main, tidak ada serius, supaya gagal semuanya. Tidak sekedar gagal di akhirat, kadang-kadang prestasi dunia kalau sudah kena nafsu juga gagal. Oleh karena daripada hal itu, cara mendidik bagaimana? Perhatikan, tidak ada kesuksesan tanpa ada pengorbanan, tanpa ada upaya yang serius dan tinggi. Jangan dipikir mereka Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Abu Bakar, atau para wali-wali yang lain, para ulama, mereka langsung sukses. Tidak bisa. Sukses jadi orang besar di sisi Allah setelah usaha yang tinggi. Yang dilawan ya sama, nafsu kita. Justru orang-orang kayak gitu kadang-kadang ujiannya lebih tinggi lagi. Oleh karena daripada hal itu, kita nanti akan coba bahas bagaimana para salaf, para ulama, para sahabat, mereka benar-benar akan memberi hukuman kepada dirinya sendiri jika mereka ceroboh terhadap perintahnya Allah, terjerumus kepada maksiat, kepada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman itu bukan berarti kejam. Hukuman itu adalah dorongan, adalah motivasi. Kalau tidak ada hukuman, manusia tidak jerah. Kalau nggak ada hukuman, manusia akan terus lalai terus. Berarti hukuman ini adalah cara solusi terakhir. Jika tidak ada cara lagi, kalau kita cuma nurutin syahwat, tidak peduli itu berbau haram, tidak peduli itu meninggalkan perintah, maka kalau sudah kayak gini ya harus dihukum. Cuman jarang sekali orang itu mau menghukum pada dirinya sendiri. Ya, jarang sekali orang mau menghukum kepada dirinya sendiri. Ini mereka orang-orang sukses. Jangankan dia mengerjakan perkara yang haram, kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang sifatnya anjuran, dihukum dirinya sendiri, baru bisa jadi orang sukses.
Kalau kita ini asal wajib selesai, sunnah nggak ngerjakan nggak jadi masalah. Mereka sunnah nggak melakukan, dihukum dirinya. Udah, jangan mimpi jadi orang sukses tanpa ada usaha. Jangan mimpi jadi orang sukses dunia ataupun akhirat tanpa ada payah, tanpa ada capek. Ini kita satu cerita dari Sayyidina Mansur ibnu Ibrahim. Beliau mengatakan, anna rajulan minal ubad kallama imra'ah. Ada dulu seorang lelaki, dia ngajak ngomong kepada perempuan, tentu yang bukan mahram. Falam yazal hatta wada' yadah ala fakhdiha. Karena memang orang itu kalau dekat dengan setrum tersetrum ya. Dekat dengan lubang bisa terjatuh. Dia ngomong terus kepada perempuan itu, enggak terasa tangannya ditaruh di atas paha itu perempuan. Ngawut dong boten iki. Lek konangan sing duwe dikapane. Sangkul kanan, sangkul kiri nanti ya. Diletakkan tangannya di atas fakhdiha. Sumanadima, kemudian dia nyesel. Gimana cara ngobati nyesel? Tidak sekedar nyesel atas perbuatan tadi, fawada yadahu 'alan nar, maka dia hukum dirinya sendiri, tangannya ditaruh di atas api hatta nasyat, sampai tangannya kering. Kuwi carane ngukum. Lek barono kira-kira kapok tenan apa ora kira-kira? Ini caranya seperti itu. Baru dia jadi orang sukses. Ken panggah kalingan jo cemacem ya. Kon ngono ne. Aku berangkang yang jero pawonan geni ki kok akhire. Kata mereka. Jadi kita ini tahu Pak, badan kita ini lemah, badan kita ini penakut, badan kita ini kita ajak ke surga tapi malas, kita selamatkan daripada api neraka tapi tidak mendukung. Lantas bagaimana? Ya dipaksa. Ya Allah, Insya Allah. Ada lagi dikatakan dulu di zaman Bani Israel, ada seorang lelaki dimaksimalkan hidupnya cuma ibadah dan beribadah di Sauma'atih. Kalau sekarang ya langgar lah, memang tidak dibangun kecuali untuk ibadah. Famakas kadalik zamanan tawila, si lelaki ini di situ bukan sekedar 1 hari 1 bulan, tapi panjang ibadah. Fa asyraf dzata yaum fa innahu bimra'ah. Maka suatu ketika mungkin dia keluar ketemu perempuan, faftatana biha, terfitnah melihat perempuan, wahamma biha, padahal bermondol lagi metu kok malah beribadah metu kok malah ngono, terfitnah dengan perempuan, wahamma biha, maka dia punya keinginan untuk berbuat sesuatu kepada perempuan tadi. Dia keluarkan kakinya untuk turun mendatangi itu perempuan. Ya, Masya Allah.
Ya, memang kalau urusan syahwat ini fitnah yang paling menguasai manusia. Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ummati min ba'di lirijal minan nisa aw kama qala. Nabi mengatakan memang fitnah terbesar untuk umat Muhammad sepeninggal Nabi bagi lelaki adalah urusan perempuan dan sebaliknya. Ini ahli ibadah masih bisa seperti itu, terfitnah. Ya Allah, faqal ma hadzal ladzi urid an asna. Ya Allah, apa ini? Kok ada muncul kayak gitu? Farajat ila nafsuhu wa asamahallah fanadim. Maka alhamdulillah dia segera kembali kepada Allah. Allah pun menjaga kepadanya dan menyesal. Maka ketika dia menyesal, sudah turun dari tempat ibadahnya tadi, pengen kembali ke tempat ibadahnya. Gal hayhata. Nanti dulu. Kamu tadi turun dari musola untuk punya rencana yang gak baik, maksiat kepada Allah. Sekarang kamu nyesel langsung pengen kembali ke musola. Gak bisa. Kamu harus dihukum dulu. Kamu harus dibuat jera dulu. La yakun wallahi dzalika abada, supaya kamu tidak mengulangi kesalahan kamu selama-lamanya. Gimana cara menghukumnya? Maka dia mengikat dirinya di luar daripada itu musola, supaya kehujanan, kena angin, kena salju, saat itu musim salju, kena sengatan matahari sampai peok. Wah. Ini cara ngukum. Mbok pirang dina iki. Ya panasen, ya kena angin, kena salju. Ya kudanan. Fasyakar Allah Ta'ala lahu dzalik. Hal seperti itu dipuji sama Allah. Ya, wa nazala fi ba'di kutubihi dzikrah, sampai bagaimana Allah dengan upaya orang tadi untuk supaya tidak nurutin nafsunya, Allah turunkan kitabnya dan Allah menyebut sejarah taubat yang bagus daripada orang tersebut. Tuh perhatikan, nafsu itu tidak tiba-tiba nurut manut dijak taat. Nafsu bisa nurut harus dipaksa. Ngene wae. Zaman ngaji iki piye meneh iki? Wis aku manut awakmu. Kira-kira ngaji ora? Manut awakmu ngono kira-kira ngaji napa ora? Males. Nafsu. Jangan dipikir. Ya, langsung dia ngajak kita baik. Yang ada dia gembosin sama kita. Ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada gejala pada diri kita, ya segera kita atasi. Ada gejala pada nafsu, ada gejala pada hidup ini, ya segera kita atasi. Ya apa caranya? Dia jerah. Ya apa caranya? Dia jerah. Masya Allah. Dulu ada ulama ya. Ya apa caranya supaya pada hidupnya bernilai manfaat dan manfaat. Gak mau berlalu satu waktu yang tidak ada nilai manfaat. Apakah manfaat dari perbuatan? Apakah manfaat dari ucapan? Apakah manfaat daripada menjawab pertanyaan atau bertanya untuk mendapatkan jawaban? Pokoknya harus ada nilai manfaat. Ya, harus ada nilai manfaat.
Sehingga kalau seandainya dia menemukan dirinya tidak lagi berbuat sesuatu yang bermanfaat, apakah untuk akhirat dapat pahala berarti, dapat ridha berarti, dapat derajat tinggi, dapat dekat kepada Allah, masuk kepada golongannya orang takwa, seorang saleh, orang ikhlas, ahlinya Allah, jauh daripada maksiat seterusnya. Apakah manfaat untuk urusan dunia yang dunia membantu kepada akhiratnya? Dia harus mendeteksi, jangan sampai tidak ada nilai manfaat sama sekali dengan menghabiskan umur yang Allah berikan kepada kita, yang umur itu setiap hari tidak bertambah akan tetapi berkurang, sementara kesalahan dan dosa yang perlu dibenahi masih panjang dan banyak. Maka bagaimana dia? Dia terus kawal dirinya sendiri, dia terus perhatikan dirinya sendiri, seperti dia kasih CCTV untuk dirinya, bukan orang lain dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu lebih dulu, wa ahlikum baru keluarga kamu, nara daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma kita mengatakan keluarga saya, kita tidak menjaga diri kita. Anfusakum ibda binafsik summa bi'iyalik, mulai dari diri kamu dulu, baru mungkin keluarga, baru mungkin saudara, kerabat, tetangga, dan seterusnya. Jadi dia kawal dirinya sendiri. Insya Allah. Bismillah. Gimana dia menjaganya? Satu ketika dia jalan, melihat ada sebuah bangunan gitu. Maka dia bertanya, mata bunyat hadi dulu, kayak nek omah anyar nek kene misalnya, kapan nih kalian bangun? Gak roh aku. Dia tanya seperti itu, mata bunyat hadi, kapan ini dibangun? Summa aqbal ala nafsi, kemudian dia menghadap kepada nafsunya. Faqal, dia menasihati dirinya sendiri, tas'alin amma la ya'nik, kamu tanya sesuatu yang gak ada manfaat sama kamu. Kalaupun dijawab, oh dibangun 2 bulan yang lalu, apa yang dapat manfaat daripada jawaban tersebut? Kamu bertanya sesuatu yang gak ada manfaat kepada kamu. Oh, kamu supaya jerah harus tak hukum kamu. La u'aqibannak bisaumi sanah, kamu tak hukum poso setahun. Ya Bapak. Nek carane jajal ngono ya, bae poso. Tak hukum poso setahun. Fasal maha, kemudian dia puasa 1 tahun. Ya Allah. Niku kuncine dadi wong sukses. Memang saya ngomong di nafsu, ora kono ora kene, Pak. Nafsu iki ditata angel. Ngene wae. Ora kono ora kene, ora nom ora tuwek, ngoten nggih. Ora sugih ora melarat, ora pinter ora goblok, nafsu iki ditata angel. Nafsune wong pinter ya angel, nafsune wong goblok tansaya angel. Angel pokoke. Berarti dari 2 cerita, 3 cerita tadi sudah bisa kita simpulkan. Kula jenengane pengen dadi wong top sukses kaya Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin lek cara gelem nglawan nafsu iso. Muga aku jane cara ngene ya iso kaya kae, tapi aku sik urung sir. Kapan sirmu? Umpati nglawan nafsu ki abot kok. Ya, berat lo ngelawan nafsu itu. Ya kita ini memang melnya kita, condongnya kita itu nurutin nafsu ya, nafsu gitu. Pengennya instan, ora kesel, ora nyambut gawe sugih, kan akhirnya jurusnya kelodok nih kemungkinan. Gitu betul.
Jadi efek kelotok adalah merusak mental, menumbuhkan sebuah pemikiran ora kangelan duwe duit. Sampeyan kok wong-wong iki carane piye ora kangelan duwe duit piye carane? Kene iki ndelosor mentuk sakmene to. Kalau sudah mental itu terbentuk kepada jiwa pemuda-pemuda kita, ya sudah. Klodok lek gak ono ngentit. Ngene nggih. Ya apa carane iso ngentit? Ngentit pabrik, wah ndang sugih niki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini berarti jawabannya sudah sangat jelas. Kula jenengan pokoke pengen dadi wong sukses ngoten niku nggih. Kudu tenanan. Kedah luar biasa. Dulu Sayyidina Abdullah bin Umar putranipun Sayyidina Umar ibn Khattab, sahabat sing luar biasa. Dikatakan idza fatat husulatun fi jamaah, lek ketinggalan sholat jamaah. Padahal jamaah itu kalau secara umum bukan fardu ain. Selain sholat Jumat, jamaah itu adalah fardu kifayah. Salat Jumat pun fardu ain bagi lelaki yang mukim, yang tidak musafir, yang tidak sakit, perempuan juga tidak fardu ain dan seterusnya jamaahnya. Jadi suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar ketinggalan salat jamaah, dihukum dirinya gimana? Ahyatil kalailah, malam itu nggak boleh tidur, ibadah tembus subuh. Ibadah tembus subuh. Lah sampean kok lek ngukum awake dhewe iki apa semangat, lek kesel akhire mandeg. Lek sing model ngeten iki biasane tiyang ngeten iki duwe karep ora tau kenceng. Nggih ta nggih? Ayo ngaji, gembos isyarate ora oleh ngaji gitu iki. Modele koyo ngene iki sing ngeten iki. Nek ndingkon ya ngene iki. Semangat 2 minggu bar ilang. Usul Ustaz ditambah ngaji hikam kadung digekne ra teko. Wis model iki ya enek, Pak. Enek napa mboten iki? Kok bareng enten. Wong iki gampang gembosan. Ora digembos wong Jawa, gembos karepe dhewe. Ya, mending rek sik enak usul-usul apik. Ya diladeni mawon nggih. Tapi usul-usul kenambahi ngene tak ngene tak digekne ra teko. Ya Allah. Ini lihat. Berarti kalau orang punya kenceng kemauan, kenceng sesuatu, orangnya gampang sukses. Dia punya apa-apa, usaha bentuk apapun jadi. Tapi kalau bahasa Jawa napa lenja-lenji, napa lenji? Genjian. Wis ki mbok nyekel usaha model piye, Pak? Niku entek. Akhire mbok wis dono lemah mbok. Iki nggih modal. Kok tenan aku bareng iki, Mbok? Kira-kira tenan apa ora kira-kira? Tenan apa ora? Sampe diteni. Mbok dicuwilno lemah ya entek neh. Ada lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Tadi Sayyidina Abdullah bin Umar, sekarang ayahnya. Gimana dia cara menghukum dirinya? Faqad aqaba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina fatat salatul asr fi jamaah. Satu ketika supaya menumbuhkan semangat kepada diri sendiri, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tertinggal sholat jamaah dari sholat asar,
maka beliau mensedekahkan tanah beliau, lemai disodakoh. Nih, iki aku lek enek sing amal iki seneng aku iki. Pondok ndang ngombo niku. Lemai dan disodakoh. Nih. Niku mungkin lek nyatune ngono to, misale sampean di lemah ronggen, ngoten nggih. Sitok mancep omah, sitok sawah, kena dingge mangan bendino. Gawe konsep iki sing sawah kadol, sok ben kira wani ninggalin jamaah apa kira-kira? Belas rawangi, Pak. Itu mereka. Makanya dadi wong sukses sih ngono ki lho, lika-likune enggak semudah yang kita bayangkan. Mereka pasti cara wong pripun ki, wonge pasti prinsip, Pak. Orangnya prinsip, kalau punya kemauan kuat, kalau punya rencana teguh. Tidak mudah terbawa sama angin sana angin sini. Ya Allah. Ada lagi mereka ketinggalan sholat subuh jamaah, langsung memerdekakan budak. Nah, cara saya ki sedekah mobil regane ratusan juta. Ada lagi kalau mereka ketinggalan sholat jamaah, ini masih sholat jamaah, menghukum dirinya. Ada yang kaji melaku sikil. Ayo, kapan turun kapan? Bagaimana seluruh harta yang Allah berikan kepada dirinya ditokne kabeh, disedekahkan semuanya. Itu upaya untuk membuat dirinya jerah. Itu upaya untuk membuat dirinya semangat untuk mengambil pahala dari Allah, walaupun melalui jalur-jalur yang tidak bersifat wajib, sebatas motivasi, anjuran, sunnah dan lain sebagainya. Kata mereka, Masya Allah, gini, kalau dulu orang males itu cara obatnya mudah, nyari orang yang semangat, kumpul sama orang semangat. Dan terus ngeten nggih, nek jenengan kula niki lekas loyo ibadah waleh. Aku ngaji sampai 10 tahun. Wani kok suwi men waleh ngono nggih. Kene nggih. Makanya pengajian ini kadang-kadang ana sing anyar, sing lawas, anyar, lawas gantian. Nek sing semangat kuwape melok teko dhisik dhewe ngarep dhewe ngono kae tekok nyatet tapi ndelala ora wae katanya. Petut dijak ngomong ora nyambung blas. Niki bagaimana ketika mulai muncul waleh ibadah. Ya Allah. Saniki coba dipun pikir waleh ibadah. Lah terus arepe nyapa? Sabar dhisik wis mate ora ibadah wis iki mboten. Wis mati leren. Makanya mustarih kata Nabi, wong mati niku leren. Iya lek sampean ra ndek dosa, lek ndek dosa mati ora leren, tambah ketara kabeh tanggung jawabe. Mati ini ibarate wong ketangkep. Mlebu nyame majikan. Lek sama nyambut gawe koken pelanggaran, gaji karo denda akeh den. Tapi lek sampean kecekel majikan enggak patek enek pelanggaran atau titik, maka gajinya lebih besar. Niku ketu majikan yo seneng. Saiki enek salat wisan, wis ra gawe salat, wis ra kudu ninggal iki. Wong mati niku enak wae wis, ren-ren kan.
Ngene oke. Wis ora karo ngantuk dipaksa-paksa. Dhisik jamane donya ngaji sik mewaksa-maksa. Ngaji sikile linu karo ditonyoni pangkah linu. Wis enak seleren-ren kae. Maka ya nggak bisa kita bosan, nggak boleh. Sudahlah kalau udah waktu sekarang kita kalau dalam bahasanya mikirnya ngeten mawon. Saiki sing kados Sayyidina Umar kuwangelan pas gesangipun. Piye carane semangat dihukum. Sakniki kelasipun kados Sayyidina Umar wis garek leren menikmati, nunggu gaji, menikmati dan menikmati. Nggih napa nggih? Para sahabat, para wali-wali, para kiai sing soleh-soleh nika, para habaib, para pejuang, orang-orang yang bersabar di samping para walinya Allah, para hawari, orang-orang khusus, para pejuang daripada para kiai-kiai dulu di dalam mengabah, diajak untuk membawa Islam masuk ke satu daerah, mereka sekarang udah menikmati. Tapi wasamonten sebaliknya sing mek nuruti nafsu tok los. Wis urip ping pisane ketne pisan mati bosok beres ngono kuwi. Iya lek bosok tok. Pedomane ngoten. Pedomane seperti itu. Pokoke piye golek seneng, piye carane golek seneng. Saya niki mblenger no, Pak. Melenger iki urung bibare alam kubur tansaya melenger. Jadi orang dulu kalau ngobati dirinya lagi malas-malas ibadah, dia ngumpul cari orang-orang yang ahli ibadah. Makanya kula jenengane kalau misalnya bangkah renek syukur ngon sampean ngumpul golek wong-wong sing omahe cilik misale nggih. Golek mangane angel. Iki sampean jajal ngumpul nunut turu rong dina nek ngono jajal. Sampean mulai omahmu apik wombo enak ngono kae. Lah enggak lho sampean ngumpul sing tas mulih alumni kok kono. Saulane 150 juta saulane iki. Piye salate? Ya salat tak kodho nek sing omah ngene iki. Senting duwite akeh. Oh iya timbang ora 14 iya ora apa-apa, mek golek modal kok bar iki tobat. Sampeyan kumpul ngene iki. Ya budal tenan akhirnya. Jangan dulu para ulama kalau mereka mendapatkan kuntu idza i'taratsni fatrah fil ibadah, kalau saya dibuat malas kendor dalam ibadah, nadartu ila Muhammad ibnu Wasi'. Saya lihat Sayyidina Muhammad ibnu Wasi'. Ya, wa ila istihadi, bagaimana mustahidnya, semangatnya Sayyidina Muhammad ibnu Wasi', gurunya Imam Malik, Sayyidul Qura, pemimpin daripada pakar Al-Quran. Orang-orang Badui, mereka belum pernah tahu, cuman dengar namanya. Kalau paceklek jaluk datang Allah, bertawasul dengan Sayyidina Muhammad ibnu Wasi', turun langsung. Masya Allah. Jadi dengan ulama-ulama, maaf tadi Muhammad ibn Munkadir ya, ini Muhammad bin Wasi' lain. Muhammad bin Wasi' yang jelas ahli ibadah. Jadi Masya Allah, mereka melihat itu fa'amil tu ala dzalika usbu. Cuman ketika saya melihat kumpul sama Sayyidina Muhammad ibn Wasi', saya semangat lagi, tapi corok baterai kan gini mek seminggu. Ya kok golek neh ngoten nggih. Kira nggih? Seminggu neh. Makanya sampeyan duwe anak, duwe tangga, ngomongkel aku budalno tenan, budalno yang Hongkong misalnya. Sileno sik kuwi paling lho seminggu bar lemes nah misalnya nggih. Nggih ngoten. Wis tokno ae. Langkah omong gitu. Tenan sih ono, engko tak balekne 2 kali lipat. Iya lek kono sukses. Kono kepangan calo buyar mulai ra apa-apa.
Misale pun ngono kuwi paling ya kepengaruh tok, ora suwi bar lho. Menungso ngoten ketemu wong soleh semangat, tapi biasanya yang seminggu. Ya mending seminggu anak sing setengah jam. Pas ngaji kaya-kaya nauma wis beda. Cuman sekarang kata beliau, "Fa'id qad fuqida fi hadzal zaman man yastahid fil ibadah istihadal awalin." Lek zaman saiki golek mustahid di dalam ibadah seperti orang-orang awal dulu sudah enggak ada. Lantas bagaimana? Makanya mengkaji, membaca sirah sejarah para orang-orang soleh daripada ibadahnya itu jauh lebih manfaat besar daripada sekedar kita membaca karomahnya saja. Tapi lah wong awam kan seneng dibacane keramate. Iki genduren yang Ponorogo mulih berkate sangat. Zaman dhisik lho kowe. Durung ana motor, durung ana ngeten iki. Wonge nggawa Magicom kan ya. Nek itu gambarannya ngelipat bumi, ngoten lho ya. Duwe ilmu ngelipat bumi. Terus mungkin ini sapa nang wong awam diwaca sing model-model ini. Tidak melihat dan dhisik pas mondoke piye, belajarnya bagaimana, ini sebagainya. Malah sing seneng diwaca sing aneh-aneh itu ora nek pondok turu, mulih kaya alim iki sampeyan diwacane piye iki. Iki rumuse piye iki? Mondok turu mulih alim. Sampeyan melok sing model ngene iki. Iku lho sing kleru. Kleru sing cerita gitu. Akhirnya sampeyan ya nek sing percaya wah aku melok kuwi ya. Jangan. Dadah sama sekali. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita sekarang nggak menemukan, ya minimal kita sering mendengar mereka, mendengar ibadah mereka, kesungguhan mereka, bagaimana kewaspadaan mereka kepada nafsu, bagaimana. Terus ngeten nggih. Kula dengan saniki misalnya wis ibadah dilelos wis. Kaya serata metu. Capelane Quran, tasbih dan yang lain sebagainya terus seperti itu. Tapi ternyata kalau kita baca sejarahnya para salaf, kita enggak seberapa. Ya, kita enggak seberapa. Mereka masih full dan full lagi. Ya Allah. Maka daripada itu, ya kita lihat mereka payah, mereka capek pada hidup mereka. Tidak pernah menuruti kebutuhan syahwat mereka, tidak pernah menuruti selera daripada mereka. Mereka diatur sama Allah, mereka diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka terus menekan nafsu. Walaupun mereka saat itu mungkin berpuluh-puluh tahun, kemudian setelah mereka meninggal luar biasa sudah. Ya, luar biasa sudah, Masya Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan tuba liman tola umruhu wa hasuna amalu. Betapa beruntung orang yang panjang umurnya, amalnya baik. Ya, amalnya umurnya panjang, amalnya baik. Bahkan dikatakan Allah Ta'ala yaqulu li malaikatihi, Allah itu berkata kepada para malaikatnya, ma balu ibadi mustahidi, wahai malaikatku, apa kira-kira balasan keadaan hamba-hambaku yang mustahid, yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah.
Maka fayaqulun, malaikat pun mengatakan, ya Rabb, ilahana khawaftahum syai'an fakhafuh. Engkau takut-takuti mereka dengan sesuatu, mungkin neraka dengan siksanya, api yang paling kecil siksanya kepala mendidih, pakai sandal kepala mendidih, rantainya ditaruh di atas gunung bisa leder. Kau takut-takuti mereka dengan sesuatu neraka sehingga mereka takut sekali. Ada di antara mereka sholat membaca ayat Al-Quran, fa idzan nuqira fin naqur, ketika langsung semaput digendong udah meninggal. Ya, jadi engkau takut-takuti mereka neraka sehingga mereka takut. Wa syawaqtahum ila syai' fashta'u ilaih, mereka engkau buat rindu dengan sesuatu, yakni surga, sehingga mereka begitu rindu dengan surga. Mereka seperti tidak ada bosannya ibadah. Mereka mampu menyabarkan diri di saat mentaati engkau. Mereka mampu menyabarkan diri untuk tidak nuruti nafsunya, tidak terjurus kepada maksiat, padahal mayoritas semuanya dia punya alat pendukung untuk maksiat. Maka fayaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala faqaifa law an ibadi. Wahai malaikat, itu mereka seperti itu belum melihat aku. Lantas bagaimana kalau seandainya mereka melihat kepada aku? Lakanu asyadda istihad, pasti mereka akan sangat dan sangat beristihad beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Nabi mendoakan orang-orang yang ahli istihad dapat doa daripada Nabi, semoga dirahmati. Amin. Mugi-mugi kula jenengan termasuk golongan wong sing ahli istihad. Amin. Nabi mengatakan rahimallahu aqwaman yahsabuhumun nasu marda wa ma hum bimarda. Rahimallah, semoga senantiasa Allah merahmati, Allah membelasi, Allah menyayangi, mengasihi kepada sebuah kaum yahsabuhum annas, yang dia disangka oleh manusia dia sakit, wa mahum bimarda, padahal mereka enggak sakit. Apa? Kalau Hasan, mereka bukan sakit tapi azhadathum al ibadah, mereka dibuat capek karena ibadah. Mereka dibuat payah karena ibadah. Mereka dibuat dibuat begitu seperti kehabisan tenaga karena ibadah. Jadi orang ibadah itu selalu dapat doa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, rendah yang jelas lagi bisa dipegang ya. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita mau payah pasti dapat kemudahan. Al-hana ma'al ana, kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan harus bersama dengan kepayahan. Kalau Anda mau sukses tanpa kangelan, biasanya main curang. Mungkin oke. Lek sukses orang kangelan main apa? Curang. Kalau sukses Anda murni, curang itu nggak ada bahagia, hati kecil nggak bisa menipu. Kalau Anda mau bahagia murni, zahir wal batin, kuncinya cuma satu, capek dulu. Makanya kalau kita mendengar ucapan al-ajru ala qadri ta'ab, harusnya kita semangat. Kenapa? Pahala Allah itu sesuai kadar Anda capek. Anda capek dapat pahala banyak. Yang capeknya banyak, semakin banyak juga pahalanya. Yang nggak ada capek ya sudah wis, jangan mimpi. Ya, jangan mimpi pengen sukses tanpa capek, pengen sukses tanpa kangelan. Apalagi para santri pengen alim,
golek cerita sing mondok turu mulai dadi kiai ngono kuwi. Lha malah dadi kiai ora duwe ilmu malah jelomprong ning akeh repot iki. Buta memimpin orang buta. Piye yai hukume wis pokoke oleh kabeh penting niate apik ngono nggih. Kene apa nggih? Akhire gondol gusin tangga niate apik nyenengning wong. Biar kabeh. Jadi lek ngomong sing rada genah titik ngono nggih. Ki mondok turu mulai tapi dadi kiai gedhe misale, gedhe awake. Jadi sing kena mondok ya sing tenanan gen dadi wong ngono nggih. Mesti dadi yang manfaat itu. Masyaallah, wis. Niki para santri ditungane Pak nggih. Sami-sami semangat niki. Nama cintain Pak nek pondok turu kerujuk yae. Cintai keluarga, cintai masyarakat. Dulu itu ada udah di mondok terhabrumut. Wis pikirannya pokoknya lulusan konti alim. Jikanya acara gede kon ceramah ramli belas bapaknya jantungan sampai mati. Piye pikir mondok mesti mulai lembut ya kono ya dikanya acara gede kon ceramah ramli belas hadise rametu ayate rametu bapake jantungan sampai mati. Sama nojo pakai dikai kaget ya. Kasih kejutan itu jangankan bodoh, kasih kejutan dengan ilmu. Mungkin para santri sakit ahli istihad sedanten ya. Amin Allahumma. Kalau tak sampaikan guru kita ini Habib Taufik. Niku zamane mondok teng Pasuruan. Muridnya tasik 1 sang selawe gitu. Niku keenten pelanggaran sekali ngusir 15 tok kabeh. Wis mulya sing omahe tetangga kota saya mau malam ini kalian tidur di sini. Sing omahe Kalimantan tahu waktu sedina pesen tiket bar minggat kok ngene. Saya cuma perlu murid sing mustahid. Sampan teko rene ora tak undang. Teko karepmu dhewe pondok ora tak pager. Lek ra gelem melok program pondok mulya. Enak lho mboten? Enak. Iki cah pondok iki ngono pisan ae. Lek ra gelem tenanan mulih ae gen pengurus ora mumet. Gitu mboten? Mumpeni sing kena ditoto mawon. Itu setahun seperti itu. Saya nggak perlu banyak, saya cuma buruh murid yang mustahid, gelem apalan, gelem tenanan sudah. Lek turu komah goyang rene podae. Ya Allah. Seperti itu beliau. Itu waktu kita masih mondok di sana masih muridnya masih nggak ada 200. Alhamdulillah qudratullah insyaallah. Banyak dari saudara-saudara itu yang sekarang punya pondok, punya luar biasa alim-alim luar biasa insyaallah. Oke, sebagai tenanan semua ya, tenanan kota. Sinau sampai sirai mumet nih tak keren itu baru sampai meletek sirai tak ngono lagi berarti tenanan kayak gitu. Orang mumet bingung kurang dolanan renek iki. Insyaallah, oke, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Infak alhamdulillah mendapatkan 264. Ya Allah, semoga apa yang Anda infakkan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ratib malam Selasa depan di Pondok Al Khairat Mojosari Gebang Suri. Nah, ini dari yang tersinyuan berarti. Monggo yang ingin berketempatan bisa menghubungi Bapak Katijan, Bapak Suhada, Bapak Samsul Anam Butuh. Kemudian penerimaan santri putra dan putri Mondok MTS Aliyah Pindahan SDMI kelas 5 kelas 6 gelombang kedua masih dibuka segera. Doakan terus
untuk selalu pembangunan Pondok Al Khairat 2 yang ada di Desa Ndoko dan Desa Nambaan, ya. Semoga insyaallah santri putra ajaran baru bulan Juni kita pindah ke sana. Niki enten roan, nggih. Ada roan di Pondok Al Khairat 3, insyaallah Jumat tanggal 17 bulan 5. Jumat kapan niki? Besok niki. Oh, besok niki besoknya lagi. Ya. Monggo yang punya waktu saged rawuh. Iku paling ngeroto nggih, besik-besik wis enten niku. Jumat niki Jumatnya lagi. Monggo. Dikatakan menjahaza ghazian fisabilillah faqad ghaza. Yang ikut mempersiapkan tempat-tempat alat-alat medan tempur untuk membela agama Allah senajan boten tempur sama dengan bertempur. Kalau sampean ngegek nenggol supados para santri saged ngaji, apalan, ya, kemudian berbagai macam kegiatan untuk mencari ilmu. Senajan sampean kula ora melok ngaji, ora melok apalan, insyaallah entuk ganjarane. Ngoten nggih? Monggo sampean beto pacul, aja rono mek ngono tok nggih. Nggawa weteng. Oh, nggawa pacul aku nggawa apa lah. Jane nggawa weteng ya karo tungane ora apa-apa. Semoga sarang-sarang lah, sarang-sarang monggo Jumat niki jemutnya lagi. Paling roton mobilipun ngoten nggih, atau mungkin informasi bisa disampaikan kepada saudara yang lain. Wis monggo.